Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalsa Febriana Utami dari kelas A Prodi Bahasa Asing Terapan angkatan 2023. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat proses penciptaan manusia sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pelajaran agama Islam. Ya, yang pertama adalah sebelum saya membahasnya masuk ke dalam perspektif Al-Quran, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana ilmu pengetahuan memandang asal mula kehidupan itu sendiri. Jadi meskipun sudah ada Al-Quran, tetap saja ada sudut pandang dari ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat masing-masing teori yang ada di sini, karena setiap teori mempunyai sejarah yang panjang dan juga penjelasan yang panjang ya. Nah, yang pertama adalah teori penciptaan. Ini sebenarnya pandangan seorang filsuf yang bernama James Ussher. Sebenarnya ya, beliau adalah pendeta dan juga filsuf yang mengutarakan berdasarkan Alkitab bahwa makhluk hidup manusia secara khusus itu mulai ada di dunia pada tahun 4004 sebelum Masehi. Namun ini hanya pandangan tanpa pembuktian teori ilmiah. Terus kemudian pada teori abiogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup, kehidupan itu awal mulanya dari benda tak hidup. Abiogenesis, benda tak hidup yang menciptakan kehidupan. Jadi ada percobaan tentang jerami yang direndam dengan air, dan kemudian dari situ muncul makhluk-makhluk renik seperti bakteri dan juga lain-lain. Namun teori ini dibantah oleh teori biogenesis yang menyatakan bahwa bisa saja pada rendaman jerami itu terjadi kontaminasi udara, di mana udara tersebutlah yang membawa mikroorganisme lain ke jerami tersebut. Nah, terus kemudian pada teori biogenesis ini dijelaskan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup pula, yang dikemukakan oleh Francesco Redi dari Italia dan juga Louis Pasteur sebenarnya. Nah, terus kemudian berkembang lagi teori neobiogenesis yang diteliti oleh profesor Amerika dan juga mahasiswanya ini di universitas yang meneliti. Nah, itu dikemukakan teori bahwa kehidupan itu berasal dari reaksi kimia antara atmosfer dan juga loncatan listrik di udara. Ketika ada reaksi kimia dan juga fisika itu, kemudian muncullah molekul-molekul protein, di mana molekul protein itu adalah titik mula awal kehidupan terjadi. Terus kemudian ada teori nebula, ini dikemukakan oleh filsafat Yunani kuno bernama Anaximenes. Tentang teori nebula ini menjelaskan tentang bagaimana alam semesta dibentuk. Jadi awalnya itu ada benda-benda langit yang saling bertabrakan dan juga berputar, terus kemudian terbentuklah galaksi, mungkin sekitar itu. Terus kemudian ada teori hidrotermal. Ini sebenarnya ini penelitian baru yang baru diteliti akhir-akhir ini. Itu dikemukakan oleh para ilmuwan Eropa dan juga Amerika. Itu bahwa kehidupan itu awalnya dari air. Jadi ada penelitian di bawah laut, di palung gitu, yang dekat dengan magma. Nah, karena suhunya di situ relatif hangat dan juga ideal untuk kehidupan, maka diperkirakan akan ada kehidupan baru di daerah palung situ karena suhunya, terus kemudian kelembapan udaranya itu cocok untuk kehidupan, maka diperkirakan akan muncul kehidupan baru dari situ. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang di Al-Quran yang air. Jadi langsung saja kita masuk ke bab berikutnya, ke chapter berikutnya, yaitu teori asal mula kehidupan menurut perspektif Al-Quran. Nah, di sini ada 3 hal yang akan saya jelaskan, yaitu tentang kehidupan berasal dari air, kehidupan berasal dari tanah liat, dan juga kehidupan manusia berasal dari ruh yang ditiupkan. Jadi kita mulai dari yang umum dulu, kehidupan berasal dari air. Seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi tentang penelitian di air, itu kan yang untuk makhluk organisme yang kecil-kecil ya, yang semacam protozoa, terus kemudian bakteri dan lain-lain. Nah, untuk dari Al-Quran itu ada dijelaskan pada surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, maksudnya di sini adalah bukannya manusia itu awalnya dari air, dari laut, itu tidak, tapi unsur dalam diri manusia itu 70% dari air. Jadi kalau kita misalnya menilik dalam
sel tubuh kita itu kan kebanyakan terdiri dari air. Jadi ada dalam sel itu ada yang namanya fitoplasma, vakuola, inti sel dan lain-lain. Itu dalam satu sel itu ada 70% air dan 30% lainnya adalah sebuah bahan material organik, protein, lemak dan lain-lain. Jadi maksudnya di sini adalah kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maksudnya adalah bukannya kita tiba-tiba muncul dari air, tapi sebagian dari diri kita itu adalah air itu sendiri. Jadi itulah mengapa air disebut sebagai sumber kehidupan. Terus yang kemudian yang kedua adalah kehidupan berada di tanah liat. Itu dijelaskan pada surah Al-Mu'minun ayat 12 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Nah, ini maksudnya juga enggak secara harfiah kita muncul dari tanah atau kita dari tanah, enggak, tapi kandungan yang dalam ada diri kita, misalnya protein, vitamin dan juga mineral yang ada dalam tubuh kita itu juga ditemukan dalam tanah. Jadi karena kesamaan unsur, kita menerjemahkannya begitu. Jadi menurut penelitian, manusia itu kan awalnya kan dari sperma ya secara biologi. Sperma itu kan air mani itu tadi. Nah, kandungan yang ada dalam air mani itu tadi itu juga ditemukan dalam tanah sebagai sumber kehidupan. Jadi prosesnya kan awalnya kan kalau misalnya tumbuhan nih, kan mereka dari tanah terus kemudian tumbuh bibit, terus kemudian muncul cabang-cabang baru akhirnya jadi pohon besar. Nah, kalau manusia itu awalnya dari air mani itu tadi, terus kemudian ada di rahim, kemudian tumbuh, berkembang itu menjadi janin, dan kemudian lahir menjadi bayi, dan kemudian seterusnya menjadi tua. Nah, itu juga sama kayak analoginya itu kayak gitu. Bukannya kita dari tanah atau gimana, tapi kesamaannya itu dengan tanah itu seperti itu. Semoga bisa dipahami. Terus kemudian yang ketiga adalah manusia berasal dari ruh yang ditiupkan. Jadi yang membuat kok bisa kita bisa hidup, kok bisa kita dari kumpulan protein, kumpulan saripati tanah itu tadi kok kita bisa hidup, itu karena ada kehendak dari Allah, yaitu manusia diberikan ruh pada saat di kandungan ibu. Itu dijelaskan pada surah Shad ayat 72 yang artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi maksudnya sekitar pada hari ke 120-160 itu kita ditiupkan roh di dalam rahim. Itulah bagaimana manusia diciptakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya dari tiga itu tadi adalah bagaimana kok bisa disebut kehidupan berasal dari air, karena kita memang 70% dalam tubuh kita itu adalah air, sehingga air adalah penting bagi kehidupan kita. Terus kemudian adalah kehidupan berasal dari tanah liat kok bisa, karena ya memang air mani itu kandungan mineralnya, kandungan proteinnya dan juga vitaminnya itu sama dengan ada yang kita temukan dalam tanah. Terus yang kemudian adalah bagaimana kok bisa kita hidup, ya karena kita ditiupkan roh oleh Allah pada saat hari ke 120-160. Nah, setelah kita bahas tentang proses penciptaannya itu tadi, terus kita menuju ke hakikat penciptaan. Jadi kalau sudah diciptakan, terus gimana, apa bedanya dengan makhluk hidup yang lain kalau kita sama-sama hidup, sama-sama diberikan roh. Nah, itu kita punya manusia punya 3 misi utama. Yang pertama adalah beribadah, kemudian menjadi khalifah, dan juga memakmurkan bumi. Jadi ada 3 hal ini yang sebenarnya tiga-tiganya cukup gamblang ya, cukup mengandung makna denotatif bagaimana tugas manusia dalam di dunia. Namun ada hakikat lain, manusia sebagai makhluk hidup itu adalah terletak pada derajat manusia yang lebih tinggi daripada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Sehingga manusia itu merupakan makhluk sempurna yang diberi pemikiran, kemampuan berbicara, kebebasan bergerak, dan juga menciptakan sesuatu. Itu yang membuat hakikat penciptaan manusia menjadi berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Gitu. Nah, sekian dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf bila banyak salah kata dan juga sedikit salah bicara ataupun banyak, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.